wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Maghrib ini Allah masih meringankan langkah kita untuk beribadah kepadanya. Terlebih lagi Allah masih ringankan langkah kita untuk duduk bermajlis ilmu, untuk membahas hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang merupakan warisan keselamatan bagi umat. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis yang ada dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis ke 26 kalau tidak salah. Nanti semakin waktu ini berlalu akan tambah banyak perpecahan. Kata Nabi, fa inna man ya'ish ba'di, barang siapa yang hidup setelah zamanku, fasayara ikhtilafan katsira, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi nanti di akhir zaman ini Pak, Islam satu, Islam dua, komunitas satu, dua, tiga ini akan berpecah-pecah. Ini salah satu ujian. Ya, Allah sedang menyaring mana di antara kita yang istiqomah. Tetapi Nabi kasih solusi. Nanti perpecahan di akhir zaman yang banyak terjadi sama-sama orang Islam, yang satu pakai ayat, yang dua pakai ayat, yang tiga pakai ayat, semuanya pakai ayat. Susah kan? Ayatnya satu tapi interpretasinya beda-beda, yang disebut dengan multi tafsir. Jadi semua pakai dalil, semua pakai dalil Quran, semua pakai dalil Quran. Tapi kenapa ada perpecahan? Karena tidak sama dalam memahami Al-Quran itu, tidak sama perspektifnya dalam memahami ayat itu. Makanya kalau kita lihat fakta sejarah, Utsman bin Affan dibunuh oleh orang yang rajin ibadah. Cuma dia itu ibadahnya dan pemahamannya itu berlebihan, gulu. Namanya golongan Khawarij. Orang Islam Pak yang bunuh Utsman itu sholat, puasa sunnah setiap hari. Puasa sunnah. Orang Khawarij itu tahajudnya kalah kita Pak, puasanya kalah. Ya, mereka tetapi memahami Al-Quran hanya sampai kerongkongan, gak sampai ke hati. Makanya kata Nabi, nanti mereka itu akan seperti busur panah yang mental dari anak panah yang keluar dari busurnya. Kenapa? Dia itu orang Islam tapi amalannya keluar dari koridor Islam. Itulah orang-orang Khawarij. Oleh karena itu terjadi peperangan ketika Utsman meninggal.
Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat. Saat itu Sayyidina Ali lebih fokus pada penataan kembali pemerintahan, sementara Aisyah dan banyak sahabat yang lain berpendapat harusnya jangan fokus sama pemerintahan dulu, tapi fokus dulu menangkap pembunuh Utsman, karena yang bunuh itu puluhan orang, ngepung rumah Utsman, orang-orang Khawarij. Mereka beranggapan Sayyidina Utsman tidak berhukum dengan hukum Allah. Coba sadis ya tuh. Sayyidina Utsman aja dianggap pemimpin saat itu gak berhukum dengan hukum Allah. Apalagi kita sekarang yang jadi presiden. Kalau semua orang Khawarij dari hari pertama udah dibacok kita. Ya. Mereka hafal ayat, makanya mereka mengatakan apa? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Menurut kami Sayyidina Utsman tidak berhukum dengan hukum Allah, maka halal darahnya. Pakai ayat dia bunuh, bayangkan. Tetapi ayat yang sudah nyeleweng dari artinya. Nyeleweng dari artinya itu ayat. Makanya memahami Quran itu ada ilmunya, memahami hadis itu ada ilmunya, nggak bisa sembarangan orang baca kira-kira menurut yang dia baca pakai terjemahannya misalnya, kemudian tidak tahu munasabah yang lainnya, udah pakai itu aja letterlet, nggak bisa, akhirnya jadi radikal, ya. Jadi itu. Tapi Nabi kasih solusi, bagaimana kalau kamu mau selamat di tengah banyaknya perpecahan? Nabi bilang, alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi, gigit dengan gigi geraham sunnah itu. Makanya apa alat yang bisa membuat Quran itu jangan salah dipahami? Alatnya ya sunnah Nabi. Al-Quran itu harus dipahami sesuai dengan pemahaman Rasulullah, maka nggak lari, nggak nyeleweng. Ya, kalau dalam hadis Nabi nggak ada gimana? Ya udah lihat perkataan komentar sahabat Nabi tentang ayat itu. Kenapa harus nanya sahabat? Kenapa nggak tanya kiai saya? Kiainya boleh kita ambil selama dia menukil daripada salafus soleh, boleh. Orang-orang terdahulu, para sahabat. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu paling ngerti ayat turunnya kenapa, sebabnya apa, tujuannya apa, asbabun nuzulnya apa. Kenapa sahabat yang ngerti? Ya, karena turunnya waktu mereka hidup. Kalau kita kan tidak. Kita terima ayat itu sudah banyak penafsiran di zaman sekarang kan. Makanya kalau mau selamat ya mengkaji Al-Quran dengan hadis, nggak bisa dipisahkan. Ya, mengaji hadis itu penting Pak untuk menyamaratakan cara pandang kita terhadap syariat. Ya, Al-Quran itu turun, tapi nggak bisa dikasih umat bulat-bulat gitu. Nih Quran nggak bisa, harus ada orang yang menjelaskan ayat ini untuk apa, tujuannya apa. Pernah turun sebabnya karena ada peristiwa apa. Yang jelaskan siapa ini? Nabi yang bisa jelaskan. Sunnah yang menjelaskan. Makanya sunnah itu menjelaskan semua makna Quran. Ya. Oleh karena itu apa kata Allah? Wa kadzalika anzalna ilaika dzikr. Wahai Muhammad, dan sungguh telah kami turunkan kepada engkau az-zikru, peringatan, yaitu Al-Quran. Untuk apa? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Quran diturunkan, engkau diutus untuk jelaskan kepada manusia yang diturunkan tadi itu apa artinya, maknanya, tafsirnya. Jadi keberadaan Rasulullah itu dengan sunnah-sunnah hadisnya menjelaskan apa Quran itu, gimana cara ngamalkannya. Itu kalau Bapak mau tahu kedudukan hadis Nabi. Ini yang lebih penting saat ini yang penting.
Tapi sekarang keadaannya umat ini untuk belajar hadis Nabi sangat minim semangat. Kalau ditanya cinta sama Nabi, kita nggak bakalan ragu cinta. Bahkan ada yang saking cintanya dia berdendang-dendang memuji kisah Nabi banyak, sholawat yang banyak, kisah Rasulullah dibaca. Tapi ada yang lebih penting, kau juga bukan cuma bilang aku cinta Rasulullah, aku cinta Rasulullah, cinta doang, tapi kehidupannya nggak diambil, nggak cukup. Makanya yang paling penting itu bukan sekedar cinta Nabi, sholawat Nabi saja. Sholawat bagus, cinta Nabi harus. Yang lebih penting pelajari hadisnya, karena hadis itu adalah perilaku beliau sehari-hari. Cuman sedihnya hari ini kalau dibilang yuk datang sholawatan, rame. Tapi kalau yuk datang kajian hadis, sepi. Gitu. Orang lebih senang yang enak-enak di kuping. Hari ini umat harus dibuat melek. Ini targetnya, siapapun beliau jadi ketua bergulir di sini Riyadhus Shalihin harus khatam, kan gitu. Minimal kitab hadis tuh khatam lah gitu. Ya, belajar tafsir juga harus khatam. Itu pun sudah khatam sekali. Di Jakarta kiai saya ngajar di Mampang Perapatan. Kalau nggak salah beliau ngajar tuh dari tahun 90-an tafsir khusus muslimah. Sudah khatam juz 30, terus apalagi Ustaz? Balik lagi orang udah khatam aja masih lupa. Ya, udah khatam masih lupa. Kita kalau ditanya innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, tafsirnya apa? Belum tentu tahu. Ya sudah pernah dengar belum tentu ingat. Makanya 2023 ini ya yang namanya siklus edukasi, ya perputaran nyari ilmu tuh nggak boleh putus, harus lebih giat lagi dari yang sebelumnya. Itulah resolusi terbaik ya Pak. Kaji hadis Nabi ini penting sekali kalau orang tahu. Cuman orang belum ngeh banyak gitu ya. Coba kalau saya bilang Ustaz Riza ngundang sholawatan, rame, senang dia. Tapi ketika suruh mikir nih gimana hadisnya kita amalkan, nanti separuhnya hilang Pak. Umat hari ini banyak terjebak dalam euforia dan seremonial. Padahal kita ini harusnya naik kelas menjadi yang lebih apa? Mengaji dan mengkaji lebih dalam. Ya. Nah itu, makanya ketika Sayyidina Ali, beliau kan memang ahli argumen, debat. Waktu beliau berdebat dengan orang Khawarij, dinasehati oleh para fuqaha, para sahabat, ya Ali, kalau engkau ingin mendebat Khawarij jangan pakai Quran, tapi debatlah mereka dengan sunnah Nabi. Karena kuncinya itu, ya, kalau mereka nukil Quran, ayatnya ini tentang apa ayat itu? Menurut kamu apa? Menurut saya begini. Menurut Nabi nggak begitu. Maka penyelewengan pemahaman nggak terjadi kan? Jadi yang bisa menstandarisasi pemahaman kita terhadap Quran itu hadis, Pak. Hadis menstandarisasinya. Makanya dua-duanya Quran dan hadis kita harus getol mempelajarinya. Ini dua sumber primer dan harus matching, nggak bisa pisah-pisah. Makanya kalau wah Ustaz di Nurul Iman, Nurul Islam kajian hadis sudah, kajian Qurannya belum, adakan lagi Pak di hari yang lain, cari ustadz yang lain tafsir Al-Quran gitu. Waduh belum bisa ustadz, ya udah ikut yang mana aja yang ada gitu. Kalau saya di Al-Uswah tuh udah mau 7 tahun saya ngisi kajian tafsir. 7 tahun lah, 6 apa 7 tahun lah saya lupa. Ini kan 2014, 2015, 2023 ya 7 tahun saya ngisi di situ Pak. Kalau nggak salah ya 7 tahun sampai 2023. Mudah-mudahan cita-cita saya sebelum mati sudah selesai sampai Anas gitu ya, pengennya begitu, khatam ngaji. Sekarang sudah surat An-Nisa ayat 50-an, Al-Baqarah sudah selesai, Ali Imran ya, kemudian
Udah selesai juga, sekarang lagi An-Nisa, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Hadis yang kita bahas adalah kitab Riyadhus Shalihin, babnya tentang kathratu turuq lil khairat, banyaknya jalan-jalan kebaikan, ya. Hadis yang sekarang adalah hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini dari Abu Dzar, ya, dari Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati." Kata Nabi, aku pernah diperlihatkan amalan-amalan umatku. Jadi Nabi pernah dikasih tunjuk oleh Allah, nih amalan umatku, nih amalan ini amalan fulan. Daftar seumur hidup amalannya dikasih lihat kepada Nabi. Allah yang kasih dia lihat. Kemudian kata Nabi, aku pernah diperlihatkan amalan umat. Fawajadtu, maka kemudian aku mendapati fi mahasini a'maliha, ya, di antara timbangan amal yang paling kecil di antara yang dilakukan umatku, al-adza yumatu 'anit tariq. Ada orang yang dapat pahala membersihkan sesuatu dari jalan. Ini pernah saya sampaikan sering, ya, misalnya apa, ada duri di jalan, supaya nggak kena orang, kita geser ke pinggir, orang jadi aman. Kan itu kan ya amalan kecil kali, receh kan, cuma gitu doang, semua orang juga bisa gitu ya. Tapi ternyata kata Nabi, aku pernah melihat seseorang itu dapat pahala itu, cuma dia membersihkan sesuatu yang ada di jalan, menghalangi jalan. Ternyata Allah itu maha adil dan maha memberi anugerah. Urusan yang kecil remeh temeh saja dijadikan timbangan, dimasukkan dalam timbangan amal kebaikan. Ya, di sini tidak disebutkan apa yang dibersihkan dari jalan. Makanya cuma disebut al-adza yumatu 'anit thariq, gangguan dibersihkan dari jalan. Ya, kalau saya boleh menganalogikan, Bapak lagi jalan menuju ke masjid dari rumah. Di tengah jalan ada batu nggak terlalu besar, agak lancip. Ya, terus Bapak lewat situ, Bapak tendang dia ke samping, pahala itu. Jangan ada yang kena lah, tendang, gitu ya. Enteng gitu, Pak. Enggak, tendang dikit, aman. Pahala ternyata. Kenapa? Karena masuk yumatu al-adza 'anit thariq, menghapus keburukan yang ada di jalan. Ya. Dan ternyata itu amalan yang Nabi lihat paling ringan, ya. Ternyata yang paling ringan seperti itu, membuat ya halangan dari jalan nggak ada. Ya. Dan kita kalau lakukan ini belum tentu ada orang yang bilang terima kasih kan, belum tentu. Ya. Belum tentu. Di depan rumah misalnya, ya tadi kalau ada duri betul lah, ini batu lancip kan, ya, batu yang runcing kita geser. Istri bapak pun belum tentu akan bilang makasih ya Pak bersihkan batu dari jalan depan rumah kita. Enggak, istri itu bilang alah itu aja, biasa-biasa aja. Itu kata orang. Tapi di dalam pandangan Allah, sekecil-kecilnya kebaikan Allah bakal balas fi mahasini a'malina, di dalam timbangan amal kebaikan kita. Jadi jangan takut, ya, jangan takut. Pokoknya di dalam Islam ini do it saja, berbuat saja. Kalaupun manusia lupa atau menganggap yang kita lakukan itu hal yang receh, biarkan. Kamu nggak usah terfokus pada apresiasi makhluk, fokus saja dari Allah. Yang kecil itu dihitung oleh Allah. Ya. Nah kemudian kata Nabi, aku juga diperlihatkan tentang keburukan-keburukan atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh umatku. Wa wajadtu fi masawi a'maliha, dan aku lihat di antara timbangan yang paling kecil dari keburukan itu
an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Ada orang yang membuang dahak di masjid dan dia tidak menutupnya. Ternyata salah satu ya yang dilakukan orang adalah dia meludah dahak di masjid tapi dia tidak tutup dan membersihkannya. Itu salah satu keburukan dosa, dan di sini Nabi bilang termasuk yang ditimbang yang paling ringan dosanya. Ya, jadi jangan dilakukan nih Pak. Ya, apalagi kencing di masjid. Ya. Kencing di masjid seperti kisah Badui di dalamnya. Ya, kalau di sini adalah memang ada pembahasan khusus tentang hukum membuang dahak di masjid, termasuk perihal yang makruh nggak disukai. Ya, makanya Nabi itu kalau lagi sholat, Nabi sholat sedang flu, beliau sedang ingusnya ada, dahaknya ada, Nabi menggunakan imamahnya. Kemarin ada yang ngomong sama saya, siapa ya, imam masjid, Ustaz, oh di Sumedang kalau salah. Ya, saya lagi jadi imam, yang paling bikin saya risau itu keluar dahak. Kalau saya telan batal. Menurut pandangan beliau kalau telan dahak batal, padahal sebenarnya nggak batal. Yang batal tuh makan batal, ya. Nah, kecuali misalnya ada sisa daging di gigi, sambil sholat disenggol-senggol pakai lidah, keluar daging itu dikunyah, itu bisa jadi batal karena jadi makan, ya. Tapi yang namanya dahak belum tentu disebut makan. Yang pertama, makan itu harus ada kenikmatannya. Yang kedua, makan itu harus kenyang. Ada nggak orang minum dahak kenyang? Nggak ada. Aduh, kenyang nih, kenapa minum dahak? Jorok kali dahak yang minum. Tapi saya apresiasi seorang imam di surau ini. Kenapa? Dia betul-betul menjaga adab, tidak mau sampai membuang dahak di masjid, karena di masjid itu makruh. Terus saya kasih solusinya, Pak, kalau membuang dahak itu pernah dilakukan Nabi waktu beliau jadi imam. Beliau menggunakan apa? Menggunakan sorbannya. Jadi beliau kalau sholat, Nabi kan pakai gamis Pak, nih kayak ini gamis. Di luarnya beliau pakai lagi jubah, ya, jubah. Kemudian di atasnya beliau pakai gutroh namanya. Gutroh tuh yang begini nanti pakai bulat-bulat tuh ya. Gutroh ya. Nah, kadang-kadang beliau selempang juga seperti ini dibuka, dan kalau beliau sedang jadi imam, ada sesuatu dari mulutnya, beliau akan buang di sini. Dan dibawa ke rumah, berarti apa? Bekas dahaknya itu dibersihkan di rumah. Ya, ini Bapak kalau jadi imam, Andre berdahak begini, ya tinggal begini aja. Makanya ini sunahnya pakai sorban sebenarnya. Walaupun kita nak ngamalkan sunnah pakai sorban ini berat kadang-kadang ya. Ada bapak-bapak yang bilang nanti aku dibilang pula yang ngisi ceramah katanya. Gak pede. Pakai sorban ini pahalanya besar Pak. Ada yang mengatakan 70 pahala pakai sorban ini. Dengan terserah bentuknya gimana. Ada yang diimamahkan, ada yang dijadikan gutroh, ada yang dijadikan apa? Selempang. Intinya itu termasuk kesunahan. Ada sunnah-sunnah Nabi yang hari ini sering dilupakan umat. Apa? Bersiwak sebelum sholat dan memakai sorban dalam sholat. Kalau saya tidak salah tentang siwak itu, orang yang memakai siwak ya sebelum sholat itu dapat 70 pahala. Kalau saya nggak salah hadisnya ya. Siwak pakai kayu. Gimana Ustadz kalau pakai gosok gigi? Boleh. Yang penting sebelum dia sholat dia gosok gigi dulu. Dia wudhu, dia sholat, itu pahalanya lain. Dengan kita yang tidak gosok gigi, kan ada kita yang bablas saja. Wudhu aja nggak bersihkan gigi, kan ada. Karena banyak di antara kita kegiatan kita antara wudhu dan gosok gigi itu berbeda. Makanya siapa orang yang paling afdol setiap mau wudhu gosok gigi sehari 5 kali. Saya punya temen dulu, korban tsunami Aceh, kemudian masuk di pondok saya. Setiap mau sholat dia selalu gosok gigi. Makanya sesama santri paling senang kalau di sebelah dia sholat. Kenapa? Gak pernah ada bau-bau yang tak sedap. Bahkan beliau itu kalau menguap baunya bau Pepsodent gitu, bau pasta gigi gitu. Wah, kalau kita baunya apa? Kecombrang, jengkol, pete, ikan bilis.
Ikan tongkol basi udah 1 hari nyangkut di sini ulah bau. Ya, makanya ini kesunahan. Jangan lupa. Kalau bisa setiap sholat wudu dan bersiwak. Nggak bisa Ustaz, susah. Minimal pakai tangan. Gosok itu kan banyak jigong-jigong di sekitar gigi yang bikin bau mulut kita. Bersihkan pakai tangan. Sambil kumur, bersihkan pakai tangan. Jelas beda baunya. Karena bau mulut kita adalah dari sisa-sisa makanan yang ada di situ. Itu yang Nabi selalu lakukan. Sekarang banyak ulama yang begitu. Ya, sebelum sholat bahkan beliau bersiwak lagi untuk memastikan. Dan yang kedua memakai ini ya, sorban atau imamah, baik di atas ataupun di mana saja, itu yang digunakan Nabi ketika beliau menjadi imam dan keluar dahak. Ya. Nah, ternyata kita ambil pelajaran dari hadis ini ya. Yang pertama, kathratu wujuhi a'malil khair. Ternyata berbagai macam dimensi untuk melakukan amal baik banyak kan. Jalannya ini ada. Kebaikan itu terbentang, cuma mau atau tidak kita ambil, itu aja. Ya, banyak sekali. Yang paling ringan pun ada. Idh ma hamalatha ma yadhunnuhu nas la sya'nun lahu. Yang mana kebaikan itu tetap akan dibayar Allah dengan pahala, walaupun manusia menganggapnya itu nggak ada apa-apa. Tadi saya bilang, bersihkan menendang batu tajam dari jalan, menurut semua orang nggak ada apa-apa, tapi menurut Allah akan jadi timbangan amal. Jangan dikira Allah sia-siakan. Itulah enaknya dalam Islam. Walaupun kita melakukan perbuatan kecil, Allah akan apresiasi jadi nikmat surga, jadi nikmat pahala. Tapi sebagaimana yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, tapi ingat, kalau yang paling kecil Allah akan balas, ya, yang paling kecil juga dosa tetap dicatat. Jangan main-main. Allah, aku kan maksiatnya kecil-kecilan, nggak apa-apa lah, tidak. Allah akan mencatat. Dan kamu akan lihat hasil dari maksiat yang kamu buat. Maksiat saya nggak seberapa, kamu akan dibalas sesuai dengan seberapa yang kau lakukan. Mungkin nggak nanti Allah mengazab saya lebih pedih dari yang saya? Nggak mungkin, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu bukan sifat Allah. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kalaupun dia disiksa, diazab karena dosa, karena dia dulu membuat perbuatan buruk senilai itu. Dan tegangannya nggak akan ditinggikan. Ya, misalnya tegangan rasa sakitnya itu adalah misalnya ya 30 ampere, karena dia melakukan dosa sebesar 30 ampere. Nggak mungkin 31, nggak mungkin. Kalau manusia menghukum kita bisa aja salah, bisa kan? Hakim aja bisa salah memutuskan, betul kan? Hakim aja bisa salah memutuskan. Orang nggak bersalah akhirnya diketok, di akhirat dia akan tuntut. Polisi juga bisa salah, aparat hukum bisa salah. Ada polisi udah nangkap orang diseret-seret, diikat-ikat, salah tangkap. Tapi Allah tidak akan pernah keliru, nggak akan pernah luput. Ya, yang baik buat saja, Allah akan balas walaupun sedikit apapun, sekecil apapun Allah balas. Tapi sesuatu yang kecil yang kau sembunyikan, ya, yang engkau kira orang nggak akan pandang, ingat Allah akan catat itu. Jelas dalam surat Al-Zalzalah. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun seberat biji sawi, dia akan melihatnya, melihat pahalanya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan sebesar biji sawi kejelekan, maka dia akan lihat itu semua. Ya, dan ternyata di dalam hadis yang kita bahas ini, kebaikan yang paling kecil dalam hadis ini kata Nabi membersihkan gangguan dari jalanan. Dan kejelekan yang paling buruk adalah meludah dahak di masjid, la tudfan. Tudfan itu enggak ditanam. Berarti kalau kita di pelataran, kemudian kita buang dahak, kemudian ditutup pasir, itu enggak apa-apa. Di dalam hadis ini ada kata-katanya, ya,
nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Dahak yang dibuang di masjid dan dia tidak ditanam atau tidak ditutup. Kenapa? Membuat orang geli kan Bang? Bapak kalau pulang dari masjid nengok dahak hijau tuh geli tak? Geli lah. Gak ada yang bilang sedapnya gitu. Macam cendol itu yang di jalan potong lembu katanya. Tak ada, semua geli. Nah ketika kita membuat orang jadi merasa geli, itu kan kejelekan. Makanya di dalam Islam yang diinginkan to depan, kamu tutup dengan pasir kah? Kalau nggak ada minimal dengan sendalmu lah ditutup. Ya. Atau kalau saya secara pribadi di rumah saja, kalau saya buang dahak, saya usahakan nggak mau nampak dari istri saya. Misalnya nih, saya buang di kitchen sink, saya akan siram dengan keran supaya hilang ke dalam. Karena ada orang yang depan istrinya bodoh amat gitu kan, buang ludah, buang dahak mengganggu orang. Rupanya hal itu termasuk keburukan yang paling kecil ya, dalam perspektif hadis ini ya. Yang ketiga, apa nilai yang ketiga? Wujubu ihtiramil masajid. Ya, kewajiban kita memuliakan masjid. Rasulullah membicarakan tentang dahak yang tak ditutup, tandanya apa? Islam itu sangat menjaga kehormatan masjid, jaga kebersihan. Ya. Dan jangan mengandalkan marbot masjid, Pak. Ini masjid bukan punya marbot, kita semua yang punya. Ya, kalau bisa jagalah kebersihan masjid. Kalau masing-masing kita jaga, aman ini masjid, bersih. Ya, yang paling minimal jangan tinggal sampah di masjid gitu. Jangan tinggalkan sampah di masjid. Ya, karena hadis ini ada kewajiban ihtiramil masajid wal muhafadzah ala adabiha. Ya, dan anjuran kita untuk menjaga adab-adabnya, ya. Wa adamu fi'lin ma la yaliqu biha fiha, ya. Dan kita meniadakan perbuatan yang bisa membuat masjid menjadi tidak nyaman. Kal bauli, ya, seperti buang air yang berbau nggak disiram, ya. Wal basaqi wan nukhati, seperti diantaranya adalah dahak dan yang lain-lain. Wa ikhrajur rih, mengeluarkan angin juga termasuk, Pak. Ya. Dalam syarat mengeluarkan angin di masjid itu ganggu orang. Gitu, ganggu orang. Makanya gimana caranya? Pergi ke kamar mandi aja lah. Cuman yang nasibnya jelek yang habis itu ke kamar mandi dia. Ada kita mau buang angin kan, aduh nanti bau pula ganggu orang. Kita ke WC, kita buang di WC. Habis itu ya Pak Imam ke WC pula, mabuk lah Pak Imam. Ya. Tapi memang di situ kan tempat buang kotoran, nggak salah kan? Ya nggak salah, kecuali di tempat ya yang tidak semestinya.